1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Bagaimana Pancasila diimplementasikan saat ini? Dan untuk membicarakan hal tersebut kami sudah terhubung dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Halo, selamat siang Bang Ray. Halo, selamat siang Bang Ray. Halo. Ya, Bang Ya, Ray, selamat bagaimana siang, kondisi Halo. politik sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 dalam perspektif kebinekaan menurut Anda? Iya, betulnya nggak terlalu banyak berbeda ya. Bagaimana kan ruh dari semua persoalan kita ya, ruh dari semua tata kelola kita, ruh dari semua cara kita untuk mengelola bangsa dan negara ini. Sehingga dengan begitu tidak ada perbedaan yang signifikan sebetulnya kala memperingati apa istilahnya itu ya 1 Juni hari kelahiran Pancasila waktu Covid dan sebelum Covid gitu. Baik, itu Sebab yang yang paling penting bagi kita itu sebetulnya bukan cara memperingatinya, tapi nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, apakah memang benar-benar sudah dapat diterapkan, disesuaikan, direalisasikan dalam konteks ya pengelolaan kebangsaan kita. Nah ini penting saat terjadi COVID-19 maupun mana COVID-19 tidak ada. Gitu. Baik, kalau tadi Anda mengatakan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kalau menurut Anda, nilai implementasi Pancasila dalam dunia politik saat ini seperti apa, Bang Ray? Sejak reformasi sebetulnya kehendak reformasi itu kan salah satunya adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu. Pertama, seperti kita ketahui, salah satu visi dari reformasi itu menjunjung tinggi kebebasan beragama, ya, toleransi, ya, kebebasan dan hak warga negara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan kembali demokrasi dan musyawarah. Ya. Hampir semua nilai-nilai sebetulnya yang diusung oleh reformasi itu adalah nilai-nilai yang sebetulnya juga digagas oleh para founding father kita dalam merumuskan Pancasila tanggal 1 Juni yang lalu. Gitu. Nah, cuman harus kita akui akhir-akhir ini tren pengelolaan kebangsaan dalam konteks ya spirit Pancasila dan juga spirit reformasi 98 itu makin meluntur gitu. Itu bisa kita lihat dari berbagai indikasi yang sudah dinyatakan secara terbuka ya oleh berbagai lembaga survei dan lembaga peringkat gitu. Misalnya terkait dengan pencegahan korupsi, penindakan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap kebebasan ya, penghormatan terhadap perbedaan dan seterusnya itu relatif semua kita agak menurun ya dalam katakanlah beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Dan lebih dicederai lagi kemarin seperti kita ketahui ya kan dua kejadian, bahkan sebetulnya sejak April kemarin setidaknya 3 kejadian yang menimpa pegiat sosial maupun jurnalis pun juga para akademisi, yaitu mereka diancam pidana atau diancam dibunuh gitu ya kalau melakukan tindakan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berorganisasi dan seterusnya itu. Maka oleh karena itulah sebetulnya kejadian yang kemarin, satu yang menimpa kawan dari aktivis ya, pegiat bantuan hukum, satu jurnalis, satu akademisi, itu jelas-jelas mencerminkan ya betapa mulai melunturnya ya semangat ya mengelola negara dengan semangat Pancasila ini. Gitu. Baik, Bang Ray, tadi Anda mengatakan bahwa toleransi antar umat beragama memang harus dijunjung sesuai dengan bunyi dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dari segi toleransi agama di Indonesia, menurut Anda, apakah sudah pada tahap standar atau masih banyak perlu diperbaiki? Ya, sebetulnya kita sudah pernah mulai mengalami situasi yang cukup bagus ya, soal hubungan antara beragama, toleransi beragama. Tetapi ya situasi ini yang kelihatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini juga agak mulai menurun. Gitu. Agama bukan lagi soal dianggap sebagai private, tapi juga agama sebagai bagian dari cara mengelola kebangsaan gitu. Jadi spirit keunggulan keagamaan dalam konteks mengelola kebangsaan itu hari demi hari makin membesar gitu. Nah, tentu saja ini tidak tepat dalam konteks negara Pancasila. Seperti kita ketahui ketika Soekarno berpidato dahulu mencanangkan ya negara yang berketuhanan itu, beliau mengatakan bahwa sebetulnya
agama ini bukan dijauhkan dari bangsa, agama ini tetap menjadi panduan dalam pengelolaan bangsa, tetapi tidak boleh satu agama dijadikan sebagai dasar untuk mengelola seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menyatakan ke kita bahwa negara ini bukan negara sekuler, tetapi negara ini juga bukan negara agama gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian kita sepakati titik temunya adalah pada agama dengan semangat yang sama, yaitu menyatakan bahwa seluruh agama-agama ya dibebaskan untuk ya melakukan apa namanya ya kegiatan keagamaan mereka, ya tentu saja kegiatan itu selama tidak mengganggu juga hak asasi orang lain. Jadi situasi ini sebetulnya udah lama dicanangkan oleh funding pada kita, yang akhir-akhir ini agak apa namanya ya agak melentur gitu, relatif kurang ada perlindungan terhadap mereka yang berbeda, baik dari segi agama yang berbeda atau dari segi apa namanya katakanlah mazhab yang berbeda, aliran yang berbeda dari agama, dan sekarang sudah mulai cenderung setiap orang seperti menuduh orang lain sebagai salah dalam lanskap agama itu dan punya potensi untuk konflik. Nah, dalam konteks ini ya yang kita butuhkan itu ya sebetulnya adalah kehadiran negara. Negara yang direpresentasikan tentu saja oleh para pejabatnya, baik dari tingkat nasional maupun ke tingkat daerah itu, untuk memastikan bahwa tidak boleh ya prasangka agama dijadikan dalam rangka untuk mendiskriminasi hak orang lain dalam konteks beragama juga. Gitu. Baik, Bang Rey. Masalahnya di kita justru kita melihat kesadaran mengelola perbedaan ini juga cukup rendah di kalangan elit politik kita gitu. Nah itu yang kita alami hari-hari ini. Gitu. Baik, kalau Anda mengatakan bahwa kesadaran para elit di Indonesia masih lemah begitu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila, lalu seberapa optimis Anda ketika para pemimpin tersebut mengimplementasikan nilai Pancasila itu untuk menyelesaikan segala masalah di Indonesia, Bang Rey? Ya, saya nggak bisa membuat angka-angka begitu ya, tetapi kecenderungan yang kita lihat akhir-akhir ini ya, mestinya menjadi keprihatinan kita bersama ya. Masuknya apa istilahnya itu ya, isu-isu yang berkenaan dengan identitas agama di dalam politik ya. Bukan setahun 2 tahun, hari-hari ini kita lihat ya, sejak dari Pilpres 2014 ya. Kita temukan di Pilkada DKI tahun 2017 ya, di Pilpres kemarin juga menggejala, di beberapa tempat di daerah yang lain juga kota-kota atas nama agama itu makin menggejala gitu. Jadi yang terlihat oleh saya sekarang ini adalah elit politik kita itu akan menolak ya penggunaan isu agama, katakan begitu, dalam ranah politik selama kalau itu merugikan dirinya, tetapi secara diam-diam ya atau bahkan mungkin dengan terbuka mereka akan mempergunakan isu ini dalam konteks meraup suara gitu. Nah, sejatinya menurut saya ya, ini yang harus ditekankan kembali di ranah politik. Yang ranah politik itu tentu saja adalah partai sebagai instrumen yang paling depan untuk mengingatkan kembali kader-kadernya agar tidak membawa isu-isu dalam konteks agama demi meraup suara. Gitu. Karena hal itu berpotensi ya, untuk membuat kita terbelah ya, seperti yang kita alami dalam 4-5 tahun terakhir ini. Baik, terima kasih Bang Rey. Mungkin harapan Anda sama juga dengan harapan rakyat Indonesia semoga terwujud begitu. Terima kasih Bang Rey Rangkuti telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Terima kasih, selamat siang. Bung. Baik, dan pemirsa informasi mancanegara akan kami hadirkan. Di antaranya, meski jam malam diberlakukan di beberapa kota Amerika Serikat, protes terus menyebar. Kami kembali usai jeda.